Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Aiwa sekalian. Jadi pada video kali ini Ana akan membahas mengenai apa yang harus kita lakukan setelah dinyatakan lolos seleksi tahap terakhir ke Mesir jalur Kemenak. Yang berarti kalian bisa melanjutkan pendidikan kalian ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Alhamdulillah. Sebelumnya, Anda ucapkan selamat kepada antum semua yang dinyatakan lolos dan semoga diberikan kemudahan dan kemantapan hati dan langkahnya untuk belajar ke Mesir. Karena kita tahu kan opini publik, opini masyarakat mengenai mahasiswa Indonesia di Azhar bagaimana, ya kan? Dan bagi yang belum lolos, jangan patah semangat, terus berusaha dan berdoa karena pasti Allah memberikan yang terbaik bagi antum semua. Biidznillah. Aiwah, jadi apa saja yang harus disiapkan kalian ketika dinyatakan lolos seleksi Kemenak? Tonton terus video Aiwah ini, jangan di skip karena ini sangat penting bagi camaba untuk mengetahuinya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Yalah. Nah, teman-teman sekalian, jadi setelah pengumuman hasil seleksi tahap 2, kalian pastinya akan disuruh untuk mengumpulkan berbagai berkas diri sesuai yang diminta. Juga kalian pasti akan disuruh untuk membuat surat sehat, terjemah berkas kayak ijazah atau akte kelahiran, juga disuruh tangan sana sini dan membuat paspor. Selain itu, kalian juga disuruh untuk memilih Darul Lugah di Indonesia atau di Mesir. Pastinya ada plus minus ya di antara keduanya, dan semuanya itu sudah Ana bahas di video sebelumnya. Kalian bisa cek linknya di deskripsi, oke? Juga kalian akan disuruh untuk memilih fakultas yang ingin kalian masuki di Universitas Al-Azhar Kairo. Untuk videonya insya Allah akan saya buat di lain waktu. Mengenai berkas-berkas yang diminta, tentunya bagi antum yang belum tahu apa-apa mengenai hal begituan, akan sangat menyulitkan antum untuk memenuhi berkas-berkas yang diminta oleh Kemenak. Jadi, karena itu kalian dianjurkan untuk mengikuti mediator atau broker yang sudah resmi untuk memberangkatkan pelajar-pelajarnya ke Mesir. Aiwah, bagi yang belum tahu apa itu mediator dan broker, jadi broker atau mediator itu semacam perantara atau wadah yang membantu kita untuk mengurusi berkas-berkas yang diminta oleh Kemenak. Ya, seperti berkas terjemah, terus juga tantangan sana sini, buat paspor, dan juga surat sehat mungkin dibantu juga, dan yang lain-lainnya. Nah, jadi dari broker atau mediator ini semua berkas kita akan dikumpulkan ke pihak mediator yang sudah lengkap, yang sudah memenuhi syarat-syarat dari yang diminta oleh Kemenak. Nanti dari mediator itu akan menyerahkannya kepada pihak yang berkewajiban yang mengurusi hal tersebut di Kemenak nanti. Jadi sifatnya kolektif gitu. Jadi benefit yang kalian bisa dapetin dari broker atau mediator itu lumayan banyak ya. Dari yang kalian punya banyak teman, banyak relasi, juga banyak ya dari guru-guru yang berpengalaman yang sudah lulusan dari Universitas Al-Azhar. Juga biasanya mediator atau broker ini mempunyai program khusus atau semacam bimbel untuk persiapan kita ke Mesir yang bisa kalian ikutin. Juga mediator atau broker ini membantu kita dalam keberangkatan ke Mesirnya, kayak pembelian tiket pesawat ataupun jadwal keberangkatan kita ke Mesir nantinya. Dan sifatnya ramean, ya, jadi rombongan, jadi enak punya temennya, seperti itu, nggak sendirian. Nah, tidak hanya sampai situ, sesampai di Mesir kita juga dibantu dan dibimbing oleh para senior yang sudah ada di Mesir. Jadi sampai di Mesir itu enggak dibiarkan begitu saja. Jadi memang nggak ada salahnya sih kita mengikuti mediator atau broker yang ada, gimana, ya kan? Untuk mendapatkan broker atau mediator, juga cara daftarnya, ya untuk perkembangan zaman sekarang ini dan kemajuan teknologi itu sangat gampang ya. Tinggal cari di internet, cari di media sosial, Instagram, TikTok, atau yang lain-lainnya. Atau juga ada di WhatsApp, WA, grup WA juga. Atau yang paling gampang ya tanya ke senior. Nanti kalau udah dapat, tinggal minta nomor kontaknya, tanya-tanya, kalau cocok, minta cara daftarnya, lalu selesai. Seperti itu. Biasanya sih di step mediator atau broker itu pasti banyak pilihannya, kayak mau dibantu semuanya atau cuma dibantu untuk keberangkatan saja. Juga mau dicarikan rumah atau enggak juga bisa, mau dibeliin perlengkapan rumah seperti mesin cuci, kulkas, atau yang lain-lainnya, atau enggak dicarikan pembimbing, atau juga enggak, ya juga bisa. Jadi semuanya itu ya sesuai dengan pilihan kita dan kesepakatan dengan mediator atau brokernya itu sendiri. Aiwah, jadi ada mediator apa aja sih di Indonesia ini? Nah, jadi berikut daftar nama mediator yang Anda dapatkan. Seperti ini.
Dan kemungkinan masih ada banyak sekali mediator-mediator yang belum Anda sebutkan di sini ya. Nah, untuk masalah yang yaitu masalah biaya, ya kalau kita lihat ya ditinjau juga dari mediator atau fasilitas yang diberikan mungkin sekitaran 14 sampai 20 juta. Anda nggak tahu kalau misalkan ada yang lebih mahal dari 20 juta atau lebih murah dari 14 juta. Tapi hati-hati penipuan. Ya bisa aja mungkin memang ada, tapi hati-hati. Oh iya, jadi sebelum kalian mencoba untuk mendaftar ke mediator yang sekiranya itu baru atau belum masyhur, nah kalian harus memastikan apakah itu mediator resmi yang untuk bisa memberangkatkan pelajar ke Mesir atau enggak. Dan juga mungkin kalian bisa mencari tahu latar belakangnya, ya tanya-tanya, terutama tanya-tanya ke senior, itu paling penting. So kenapa? Karena ditakutkannya itu ya oknum, yaitu penipuan. Nah, lalu muncul pertanyaan nih, apakah sifatnya wajib untuk mengikuti mediator? Lalu bagaimana yang tidak mengikuti mediator sama sekali? Apakah masih bisa berangkat ke Mesir? Nah, jawabannya ya enggak sih, enggak wajib. Jadi mediator itu ya hanya untuk mempermudah kita dalam memenuhi apa yang dibutuhkan kita ke Mesir nanti. Seperti berkas-berkas yang diminta oleh Kemenak, terus juga nambah teman baru, ya ini juga ada bimbel, terus keberangkatan, dan yang lain-lainnya. Sedangkan bagi yang tidak mengikuti mediator sama sekali, tanggung jawabnya itu akan diserahkan kepada OIAA secara langsung. Tapi pastinya untuk memenuhi berkas-berkas dan yang lainnya itu secara kita sendiri, mandiri. Maksudnya kita yang mengurusi, lalu dikirim ke OIAA dan OIAA yang ngirim ke Kemenak, seperti itu. Nah, bagaimana? Tertarik untuk mengikuti mediator atau broker yang ada? Kalau masih bingung, tulis kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita liko.